Merdeka! Shalom! Apa kabar semuanya? Nama saya Timotius Theophilus. Saya dari Persekutuan Doa Santo Laurentius Bandung. Senang hari ini dikasih kesempatan buat sharing firman ini, sharing renungan apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari secara bersama-sama. Kemarin kita baru merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rasanya saya nggak usah cerita lagi, saya nggak usah ngomong lagi tentang bagaimana hebatnya bangsa Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Saya nggak usah bicara lagi berapa lama Indonesia harus menunggu supaya bisa dapat kemerdekaan yang sudah lama diimpi-impikan itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat sebelum pandemi, kira-kira mungkin sekitar tahun 2017, saya diberi kesempatan, saya diizinkan buat mengunjungi salah satu negara tetangga kita yang juga harus berjuang untuk meraih kemerdekaannya waktu itu. Mereka berjuang selama lama juga, walaupun tidak selama kita gitu ya. Tapi mereka berjuang juga di hutan. Saya berkunjung waktu itu ke Vietnam. Saya dikasih kesempatan buat ngeliat bagaimana orang asli Vietnam, para Viet Cong sebutannya itu, berjuang melawan pendudukan tentara Amerika yang senjatanya jauh lebih canggih, senjatanya jauh lebih hebat. Tapi mereka bisa unggul. Sampai akhirnya Amerika mundur dari Vietnam. Tentara Amerika waktu itu dikisahkan sebenarnya cukup takut sama Viet Cong kalau lagi patroli di hutan. Karena mereka itu seperti hantu katanya. Mereka itu seperti setan yang toto, muncul. Nggak kelihatan dari mana, dor. Tentara Amerika mati, toto mereka ngilang lagi. Dicari-cari kemana-mana, nggak ketemu. Sampai mereka penasaran. Pada ngumpet di mana orang-orang ini? Dicari di atas pohon nggak ketemu. Dicari di rumah penduduk nggak ketemu. Dicari di dalam goa nggak ketemu. Ternyata saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berapa tahun sesudah perang, Vietnam membangun tempat wisata. Tempat wisatanya ini adalah tempat persembunyiannya para tentara Viet Cong waktu lagi melawan Amerika. Mereka itu tinggal bukan di dalam gua, tapi di dalam tanah. Seperti tikus, seperti kelinci, seperti semut. Dan mereka tinggal itu di terowongan dalam tanah, yang bukan cuma terowongannya cuma satu lantai, satu garis saja. Tapi terowongan itu begitu panjang, begitu jauh panjangnya, sampai belasan, puluhan, ratusan kilometer. Dan punya kedalaman yang berbeda-beda. Sampai ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Mereka tinggal di situ nggak cuma 1-2 hari. Tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bisa bayangkan nggak? Panasnya di dalam tanah itu seperti apa? Hawanya seperti apa? Nggak ada AC. Kalau lagi dingin juga nggak ada pemanas udara. Nggak ada WC. Tapi mereka berjuang demi kemerdekaannya. Mereka tinggal di dalam tanah itu selama bertahun-tahun. Karena disitulah mereka punya keunggulan. Terowongannya itu begitu kecil, saudaraku. Saya pernah masuk ke dalamnya. Saya harus ngebungkuk waktu itu. Masuk ke dalamnya, ngebungkuk, jalan pakai dengkul. Buat masuk, dan rasanya itu pegel banget. Sampai ujung tour leadernya bilang, "Pak, yang baru tadi Bapak lewatin itu terowongannya udah digedein, Pak. Aslinya lebih kecil lagi dari itu." Ya ampun, kata saya. Sempitnya luar biasa, orang gimana caranya bisa hidup di terowongan yang sempit itu? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, manusia akan memperjuangkan segalanya untuk meraih kemerdekaannya, untuk meraih kebebasannya. Inilah tema yang hari ini akan kita bahas. Bebas. Kenapa manusia begitu rindu akan kebebasan? Kebebasan seperti apa sih sebenarnya yang dicari oleh manusia? Dan bagaimana cara Tuhan ingin kita itu bisa meraih kebebasan yang sesungguhnya. Oke, pertama kita akan bicara dulu. Kenapa manusia begitu ngotot buat bebas? Saudaraku, karena manusia ini beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Harimau, ikan, kucing, anjing, semua. Mereka bergerak berdasarkan insting. Hari ini mereka mau makan apa, mereka cari yang ada di depan mata. Mereka nggak punya kebebasan luxury seperti kita. Hari ini mau minum kopi dulu, hari ini mau bikin es krim dulu, mau bikin telur dadar dulu, mau nasi goreng dulu. Nggak ada. Mereka bergerak berdasarkan insting. Alkitab mencatat hanya 2 ciptaan Tuhan yang punya keunggulan, yang punya hak untuk menentukan kemampuan dirinya sendiri, yaitu manusia dan malaikat.
Cuma 2 itu aja. Bahkan manusia ini ciptaan Tuhan yang sangat-sangat spesial. Sampai Tuhan itu rela ngotorin tangannya, megang debu, demi menciptakan manusia. Ada di Kejadian, kitab Kejadian. Yang lain mah Tuhan cuma tinggal, tok, langsung bumi jadi, bulan jadi, langit jadi. Tapi demi manusia, Tuhan ambil tanah, Tuhan ambil debu. Saya nggak yakin Anda juga mungkin suka ngotorin tangan Anda buat hal-hal yang sepele. Kalau Anda mau tangan Anda kotor, pasti itu harus sesuatu yang worth sekali untuk Anda kerjakan. Kalau Allah sampai mau kotorin tangannya untuk sesuatu, pasti itu adalah hal yang sangat-sangat spesial yang Tuhan memang inginkan. Yaitu untuk menciptakan manusia. Manusia diberi anugerah oleh Tuhan, yaitu hak untuk bisa berpikir sendiri, bisa merasakan kebebasan. Ini juga ditegaskan di Katekismus Gereja Katolik nomor 1730. Izinkan saya membacakannya ya. Ada juga di sebelah saya ini saat ini, Anda bisa baca juga di situ ya. Di Katekismus Gereja Katolik 1730 menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan telah memberinya kepadanya martabat seorang pribadi yang bertindak seturut kehendak sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Jadi ini adalah anugerah spesial, anugerah khusus yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Walaupun anugerah ini punya 2 arti, punya 2 makna. Anda pasti pernah ngelihat pisau. Pisau ini bisa membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Mau motong daging nggak ada pisau, repotnya setengah mati loh. Sampai kadang-kadang mau motong selotip, mau motong lakban aja, nggak ada cutter itu susahnya setengah mati. Tapi cutter atau pisau juga bisa dipakai untuk melukai kalau Anda nggak tahu cara makainya seperti apa. Tuhan kasih kita rahmat kebebasan buat satu hal. Tujuannya adalah supaya manusia punya kehendak pribadi, punya kehendak sendiri, kehendak untuk menentukan arah hidupnya mau seperti apa dengan bertanggung jawab. Karena tujuannya adalah Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh sama pasturnya, bukan karena disuruh sama pendetanya, bukan karena disuruh sama papa mamanya, tapi memang mau datang sendiri. Karena kalau Tuhan mau, Tuhan bisa aja bilang, "Woi, mulai besok jam 6 pagi, pokoknya begitu bangun, otomatis kamu pasti sembahyang. Mulai besok jam 8 siang, langsung begitu jam 8 pagi, kamu udah otomatis doa rosario." Bisa, tapi Tuhan nggak mau lakukan itu. Tuhan mau kita lakukan itu secara kemauan kita sendiri. Karena Tuhan pengen kita melakukannya benar-benar kehendak kita sendiri. Karena kalau kita lakukan itu sendiri, ada hadiah khusus yang Tuhan mau berikan lagi buat kita, yaitu damai sukacita, rasa tenang, rasa kebahagiaan sejati. Rasa seperti apa sih? Teman-teman pernah nonton bioskop nggak? Coba bandingin nonton film Pocong The Return atau Kuntilanak Comeback, bandingin sama nonton film Cek Toko Sebelah. Gimana rasanya? Kalau nonton Kuntilanak Return, itu sepanjang nonton pasti deg-degan terus, takut terus. Bentar lagi pasti dikagetin. Bentar lagi pasti, waduh, bentar lagi tuyulnya nongol nih. Bentar lagi kuntilanaknya nongol nih. Tapi kalau nonton film Cek Toko Sebelah, keketawaan terus, tenang, nggak ada stresnya. Kayaknya nggak ada masalah di dunia ini. Itu yang Tuhan mau berikan pada kita. Itu kira-kira a glimpse, sedikit gambaran tentang damai sukacita seperti apa. Tapi bukan Tuhan mau ngajak kita nonton bareng, bukan. Kalau nonton Cek Toko Sebelah, selesai nonton filmnya, Anda balik lagi ke dunia nyata, Anda baru tahu bahwa masalah Anda belum selesai. Tapi kalau Anda bisa mengalami damai sukacita sama Tuhan, Anda tuh udah nggak akan pusingin lagi masalah-masalah yang ada di dunia ini. Bukan artinya Anda akan bebas dari masalah, tapi Tuhan akan berikan kemampuan pada Anda untuk mengatasi semua masalah-masalah Anda. Tuhan akan mampukan dan Anda akan merasakan bahwa Anda tidak sendiri untuk mengatasi masalah-masalah itu. Itulah kenapa Tuhan inginkan itu. Itulah juga yang menyebabkan kenapa manusia begitu ngotot buat memperjuangkan kebebasannya. Beda sama binatang. Binatang 300 tahun, nggak usah 300 tahun. Binatang, piara berapa tahun? Makin lama dipiara, makin lama di dalam kandang, makin nurut. Nggak percaya, lihat ke kebun binatang, gajah-gajah itu. Makin lama dipiara di kebun binatang, makin nurut. Duduki sebuah negara, jajah negaranya. Makin lama Anda di situ, makin pengen berontak orang-orang yang ada di situ. Nggak ada orang yang suka diatur. Semuanya ingin kebebasan.
Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk bebas. Pertanyaannya, apakah kita saat ini sudah benar-benar bebas? Apakah kita sudah bebas benar? Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Banyak orang rindu untuk bebas, tapi banyak orang ternyata memasukkan dirinya sendiri ke dalam satu penjara. Saya nggak ngomong penjara fisik. Yang saya omongkan adalah penjara yang lain. Dalam penjara fisik, akan ada saatnya di mana setelah Anda menyelesaikan tugas Anda di dalam sana, Anda akan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Anda akan dikeluarkan oleh petugas, dan Anda akan kembali ke dunia sehari-hari, ke masyarakat umum. Tapi di dalam penjara rohani, di dalam penjara jiwa, itu seumur hidup, saudaraku. Stresnya itu, rasa pengen bebasnya itu seumur hidup. Nggak ada yang bisa keluarin Anda dari situ. Kecuali Anda sendiri. Gampang nggak? Percaya sama saya, nggak mudah. Gimana caranya orang sakit bisa nyembuhin dirinya sendiri? Nggak bisa. Gimana caranya mobil rusak bisa ngidupin dirinya sendiri? Motor yang akhirnya soak bisa nge-start motornya sendiri? Nggak bisa. Anda harus dibantu. Motor saya kalau akhirnya soak, kalau mau di-starter harus diengkol pakai kaki. Jreng, baru harus dibantu. Saudaraku, kita perlu bebas yang sesungguhnya. Karena bila jiwa kita saat ini masih dibelenggu di dalam penjara jiwa, di dalam penjara rohani, satu hal yang udah pasti, Anda akan merasa hidup Anda nggak pernah maksimal. Anda pasti akan selalu merasakan bahwa rasanya ada sesuatu yang kurang di dunia ini. Rasanya ada yang pengen bikin Anda marah-marah. Rasanya ada yang bikin Anda itu pengen ngamuk. Ada yang bikin Anda tuh mudah sekali tersinggung. Atau mungkin Anda malah jadi nggak pengen ngomong apapun, dipendem, diamin semuanya. Ada sesuatu. Itu kalau Anda mau membiarkan diri Anda di penjara. Tuhan kasih solusinya. Anda dimampukan sebenarnya buat keluar dari penjara Anda itu sendiri. Sebelum kita bahas bagaimana caranya untuk mengeluarkan Anda dari penjara rohani itu, saya mau cerita sedikit kisah seorang anak. Sebutlah namanya si Ado. Ado ini bayi yang lucu. Lihat ya, bayi polos. Dia hidup penuh sukacita, dilahirkan punya orang tua lengkap. Dia senang menggambar dari kecil. Dia senang bermain sama teman-temannya. Sampai satu ketika, papanya lagi ada masalah di pekerjaan. Kesel. Sampai rumah-rumah berantakan. Si Ado beserta saudara perempuannya dimarahin. Mamanya juga dimarahin. Setiap hari selalu terjadi. Setiap kali selalu berulang. Dimarahin, dan dimarahin terus. Ado nggak boleh lagi ngegambar. Buat apa ngegambar? Sekolah yang benar. Biar jadi insinyur. Ngegambar nggak ada masa depannya. Mau cari duit apa pakai kayak gitu? Itu yang selalu dikatakan ayahnya. Dia rutin juga terima tamparan dari ayahnya pada dia. Ado tumbuh menjadi seorang pemuda yang pemarah. Tapi dia pendam itu semua dalam hatinya. Mari kita berkenalan dengan Ado berapa puluh tahun kemudian. Adolf Hitler. Inilah kisah nyata seorang anak yang tumbuh di penjara oleh masa lalunya. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh dengan kebencian. Dia penuh menjadi pemuda yang tidak punya empati. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang gak peduli sama sesamanya. Bahkan rela membunuh sesama ciptaan Tuhan demi ambisi pribadinya. Teman-teman, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu apa yang akhirnya terjadi. Nasib yang diterima oleh Adolf Hitler. Inilah kurang lebih yang terjadi sama kita. Kalau kita mau hidup di penjara oleh masa lalu. Kita hanya akan membawa diri kita dalam masalah. Masalah, dan masalah lagi. Anda harus keluar dari penjara itu. Jangan mau dibelenggu oleh masa lalu. Yang bisa mengeluarkan hanya Anda sendiri.
Tapi yang tadi kita sudah bahas, bahwa itu nggak mudah. Kita butuh bantuan. Bantuan siapa? Saya punya satu kisah lagi. Pada satu ketika ada seorang petani yang menemukan sebuah telur yang ditinggalkan oleh induknya. Dia ambil telur itu dan dia bawa ke peternakannya. Di peternakan ini dia punya ayam yang juga tiap hari ngeramin telur banyak sekali. Dia titipkan telur itu, dimasukkan ke dalam ayam-ayam itu. Dan induk ayam pun datang mengerami telur itu. Bareng sama ayam yang lain. Setelah sekian lama, telurnya menetas. Pada saat telurnya menetas, baru kelihatanlah telur apa itu. Telur itu adalah telur seekor Raja Wali. Raja Wali itu tumbuh dibesarkan oleh ayam. Raja Wali itu hidup seperti ayam. Raja Wali itu matok makanan yang ada di jalanan, nggak berusaha buat terbang, dia jalanin aja hidupnya terus seperti ayam. Dan dia tumbuh lebih besar daripada ayam itu sendiri. Satu ketika Raja Wali itu terus nanya sama Induk, saya pengen terbang, gimana ya? Kok kayaknya itu ada orang yang ada binatang mirip kayak saya, kok bisa terbang ya? Kenapa saya nggak bisa terbang? Apakah induknya bisa ngajarin? Nggak bisa. Induknya cuma katakan, kalau kamu mau belajar cara terbang, kamu cari yang bentuknya mirip kayak kamu tanya sama dia. Saudaraku yang terkasih oleh Kristus, Anda dan saya, kita bukan diciptakan untuk dunia ini. Allah menciptakan kita sebagai wakilnya di dunia ini, untuk nanti kelak kita kembali lagi ke surga. Kita di dunia ini tugasnya hanya untuk bertugas. Melayani sesama manusia, mengasihi sesama manusia, mengasihi tugas, mengasihi Tuhan kita. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas yang harus Anda emban. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana caranya Anda bisa terbang, Anda tanya sama yang menciptakan Anda. Siapa yang menciptakan Anda? Allah. Tuhan. Dia yang bisa ajarin Anda buat terbang. Kalau Anda mau keluar dari penjara masa lalu Anda mau keluar dari penjara situasi Anda mau keluar dari penjara apapun yang membelenggu Anda, membelenggu jiwa Anda saat ini. Anda nggak bisa tanya sama sesama manusia. Tapi Anda bisa tanya sama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan caranya gimana. Satu yang Tuhan sampaikan, kalau kita mau lepas dari penjara masa lalu. Matius 6:14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Teman-teman saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah cara Tuhan ngasih tahu ke kita bagaimana kita bisa lepas dari masa lalu kita. Kuncinya cuma satu, mengampuni. Ampuni saudaraku. Ampuni masa lalu Anda. Ampuni situasi yang menyebabkan Anda mungkin merasa terjebak saat ini. Ampuni orang-orang yang menyakiti Anda. Ampuni perbuatan Anda sendiri mungkin yang menyebabkan Anda mungkin terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Gimana konsepnya pengampunan? Mengampuni itu beda sama melupakan. Anda bisa mengampuni tapi Anda belum tentu melupakan. Dan rasanya manusia nggak bakal mungkin melupakan. Tapi bisa mengampuni gitu ya. Nggak bisa, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kalau Anda mau mengampuni, tugas Anda sebenarnya cuma satu. Tuhan cuma bilang satu, lepaskan pengampunan. Waktu Yesus di kayu salib, apa yang dia katakan? Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus ajarkan pada kita untuk lepas dari masa lalu kita, untuk mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan, maka kita akan lepas dari bayang-bayang masa lalu. Saya nggak tahu Anda saat ini mungkin masa lalunya seperti apa. Mungkin dulu ada yang masa lalunya punya orang tua yang keras. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini yang masa lalunya Anda mungkin sudah ditinggal oleh orang tua Anda. Mungkin di sini ada yang masa lalunya Anda dipelihara oleh orang tua yang tidak berkecukupan sehingga Anda semua serba kekurangan.
Mungkin ada di antara Anda yang saat ini pada saat waktu masih kecil, Anda mengalami pelecehan, Anda mengalami tindak kekerasan. Anda mungkin kadang-kadang lupa, tapi efeknya masih berasa di diri Anda. Kalau Anda ingat kembali peristiwa itu, kalau Anda ingat kembali manusia itu, kalau Anda ingat kembali situasi itu, rasanya, saudaraku, nggak ada gunanya. Anda simpan semua kemarahan itu dalam diri Anda. Anda tahu rasanya kalau minum. Kalau gelas ini saya isi baygon. Saya marah sama Anda. Saya isi gelas ini dengan baygon dan saya kasih lihat ke Anda. Saya minum baygon ini. Yang mati saya atau Anda? Saya. Kalau Anda menyimpan kebencian, Anda menyimpan dendam kesumat terhadap situasi Anda, terhadap orang tua Anda, terhadap orang yang menjerumuskan Anda ke dalam situasi ini, Anda sama aja ngumpulin baygon buat Anda minum. Yang mati Anda, saudaraku. Yang Anda benci malah kadang mungkin nggak tahu bahwa Anda benci sama dia. Mungkin malah nggak kenal sama Anda. Tapi yang kena adalah Anda sendiri. Nggak ada gunanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Tuhan minta kita, tugas kita cuma ada dua. Kasihilah Tuhanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Cara untuk mengasihi sesama adalah lewat salah satunya pengampunan. Kasihilah musuhmu. Tuhan juga bilang kasihilah musuhmu. Berapa kali? 77 kali 7 kali. Hitung, pencet di kalkulator. 77 kali 7 kali 7. Jawabannya error. Tulis aja coba di kalkulator. 70 kali 70 kali 7 kali 7. Sama dengan error. Nggak akan ketemu angkanya. Artinya Tuhan minta kita mengampuni itu tidak terbatas. Tapi pengampunan itu satu hal yang susah. Tapi kalau Anda minta bantuan Tuhan, itu tidak akan mudah. Itu tidak akan susah. Pasti bisa, saudaraku. Saya mau ajak Anda semua. Ingat kembali coba sekarang. Tundukkan kepala Anda. Tundukkan kepala Anda. Tutup mata Anda. Anda bayangkan peristiwa-peristiwa yang dulu mungkin mengganggu Anda. Peristiwa yang membuat Anda terjebak dalam situasi yang tidak mengenakan. Bayangkan orang yang begitu Anda benci itu, yang menyebabkan Anda mungkin terjebak dalam hal-hal yang tidak benar. Mungkin orang itu bisa orang yang tidak kenal dengan Anda. Mungkin bisa juga orang itu adalah saudara Anda sendiri. Mungkin orang itu adalah orang tua Anda sendiri. Tetap tutup mata Anda, saudaraku. Dan katakan dalam hati Anda, atau Anda boleh buka bibir Anda, katakan, saya mau lepaskan pengampunan. Untuk orang itu, untuk ayah saya, untuk ibu saya mau lepaskan pengampunan Tuhan. Untuk situasi yang menyebabkan saya terluka, untuk kondisi yang menyebabkan saya terluka, saya mau lepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan yang akan bimbing kau. Silakan buka mata Anda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan gak pernah kemana-mana. Berapa tahun yang lalu, saya ikut sebuah camp pemulihan. Tepatnya tahun 2016 akhir. Ada satu sesi yang kurang lebih mirip kayak tadi, di mana kita diminta untuk memberikan pengampunan. Tapi kepada figur orang tua, saya nggak ngerasa saya ada masalah sama orang tua saya. Baik-baik aja, tapi dibilang coba bayangkan. Dan depan sudah ada figur seorang ayah. Kalau Anda mau melepaskan pengampunan karena ayah Anda tidak ada di sini, Anda boleh datang ke depan dan Anda peluk figur itu. Dan Anda katakan, saya mengampunimu, Papa. Saya waktu itu pikir, saya katakan, saya nggak ada masalah sama Papa saya. Oke lah, saya waktu kecil pernah berapa kali bandel. Papa saya bukannya nggak pernah ngapa-ngapain saya. Saya pernah ditampar. Nggak banyak, nggak nyampe 3 kali. Saya rasa banyak yang lebih parah dari saya. Tapi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada saat saya
benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, saya pikirkan kembali kejadian itu. Tiba-tiba ada satu perasaan yang bergemuruh dalam hati saya. Saya merasakan satu kemarahan. Satu perasaan, saya bisa ingat lagi kejadian waktu papa saya pukul saya itu. Karena saya waktu itu nggak nurut melakukan apa. Semuanya benar-benar terputar, benar-benar keputar lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya ambil langkah iman. Saya maju ke depan. Saya peluk figur ayah itu. Saya katakan, Papa, Temi maafin Papa karena Papa pernah pukul Temi. Saya nangis waktu itu di sana, saudaraku. Tapi habis itu saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya nggak suka dipukul. Tapi ternyata saya jadi lebih parah daripada papa saya. Saya membesarkan anak saya dengan kekerasan. Anak saya yang paling gede, laki-laki, kalau saya bilang, jadi anak cowok, nggak boleh nangis. Kalau nangis, papa pukul. Dan saya pukul lebih dari 3 kali. Saya menjadi orang yang saya benci. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Setelah saya memberikan pengampunan, saya memberikan pelepasan, saya melepaskan pengampunan pada papa saya. Saya diberi kekuatan untuk bisa berbuat lebih baik pada keluarga saya. Untuk bisa lebih sabar pada anak saya. Menghentikan kutuk itu. Supaya saya nggak jadi seorang ayah yang buruk yang membesarkan anak dengan penuh kekerasan. Karena saya sudah menjalankannya. Saya sudah menghidupi anak saya dengan kekerasan selama bertahun-tahun. Pengampunan, saudaraku. Lepaskan pengampunan. Ampuni orang yang menyakiti Anda. Jangan biarkan masa lalu Anda membelenggu Anda. Keterbukaan awal pemulihan. Cari kelompok rohani yang ada di dekat Anda. Cari komunitas rohani. Cari mentor yang tepat. Anda boleh datang mungkin kalau ada konselor atau mungkin ada pemuka agama yang datang. Silakan. Pengakuan dosa. Anda mungkin bisa konseling. Keterbukaan awal pemulihan. Pada saat jiwa Anda dipulihkan, Tuhan akan hadir. Tuhan yang akan mampukan Anda. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih bahwa Kau telah menyadarkan kami bahwa kami ini memang sesungguhnya anak-anak-Mu yang rindu akan kebebasan. Tapi seringkali kami memasukkan diri kami sendiri ke dalam penjara yang kami buat untuk diri kami sendiri. Yaitu penjara jiwa kami. Kami menjauhkan diri kami daripada Engkau. Kami tidak membiarkan Engkau mendekati kami. Bahkan kami berusaha mencari solusi bagi kami untuk bisa keluar sendiri dari penjara kami ini. Ya Bapa, hari ini kami sudah belajar bahwa sesungguhnya Kau inginkan kami untuk bisa lepas dari penjara rohani ini. Kau inginkan kami bisa benar-benar menyatukan diri kami, menyatukan jiwa kami bersama Engkau. Hari ini ya Bapa, kami mau katakan, kami mau lepaskan pengampunan untuk mereka-mereka siapapun yang sudah menyebabkan kondisi kami terluka. Untuk semua situasi yang menyebabkan kami hidup tidak nyaman, yang menyebabkan hati kami terluka, baik kami sadari ataupun tidak, kami mau lepaskan pengampunan itu ya Bapa. Dan kami percaya bahwa di dalam nama-Mu tidak ada satupun hal yang tidak mungkin. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu Kau yang akan mampukan kami, Kau yang akan bantu kami untuk bisa melepaskan pengampunan dan hidup sebagai makhluk bebas seperti kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman yang sudah ditaburkan hari ini bisa berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya berbuah lebat. Dan bisa kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.